Sekarang kita sudah punya virtual machine Windows 7 yang akan kita jadikan sebagai target system untuk melakukan praktek exploitation pada Windows system. Oke, pertama kita akan lihat dulu IP address dari Windows-nya. Kita buka cmd, kemudian ketik ipconfig. Oke. Dan IP address-nya adalah 192.168.242.201. Oh ya, kalau pada Windows ini bukan ifconfig tapi ipconfig ya. Sedangkan pada Linux itu ifconfig untuk melihat IP address. Oke. Untuk mengeksploit Windows 7 ini, pertama kita akan menggunakan exploit yang bernama Eternal Blue. Oke, Eternal Blue ini adalah sebuah exploit yang dibuat oleh National Security Agency di Amerika Serikat yang kemudian dicuri oleh segerombolan hackers yang bernama Shadow Brokers yang kemudian digunakan untuk meretas sistem dari NSA itu sendiri. Oke, jadi sangat menarik sekali sejarahnya. Nah, kita akan gunakan exploit yang ini untuk mencoba mengeksploit dan mengontrol Windows 7. Oke, kita akan langsung ke Kali Linux dan buka terminal. Kita akan membuka MS Console, Metasploit ya. Oke, kita clear dulu. Nah, sekarang kita akan langsung cari Eternal Blue-nya dengan menggunakan command search Eternal Blue. Oke, tekan enter. Dan kita lihat di sini ada beberapa hasil, tetapi ada satu ditemukan Eternal Blue. Oke, kita akan gunakan ini exploit Windows SMB MS17010 Eternal Blue. Oke. Ya, ada exploit dan ada juga auxiliary. Oke. Mungkin pertama kita akan gunakan auxiliary untuk melihat apakah Windows 7 ini vulnerable terhadap serangan Eternal Blue atau tidak. Oke, kita gunakan yang nomor 3 ya. Use 3. Kemudian kita lihat opsinya, show option. Oke, yang harus diisi adalah rhost. Oke, kita akan isi IP address dari Windows. Set rhost 192.168.242.201. Oke. Kemudian tidak ada lagi yang perlu kita isi. Kita bisa langsung saja ketik run untuk menjalankan. Oke. Dan sudah selesai, kita bisa melihat hasilnya. Host is likely vulnerable to MS17010. Artinya host barangkali saja vulnerable terhadap Eternal Blue. Oke, Windows 7 Ultimate ini adalah versi dari Windows-nya. Oke, nah karena kita sudah tahu kemungkinan besar ini vulnerable, kita akan menggunakan exploit untuk mengeksploit Windows 7, yaitu yang nomor 0. Oke. Nah, sekarang kita clear. Kita akan gunakan yang nomor 0. Use. Mungkin kita search lagi. Ya, search Eternal Blue. Oke, kita akan gunakan yang nomor 0 ya. Use 0, tekan enter. Oke, kita clear dulu. Kemudian kita show options. Oke, kita lihat di sini sama seperti auxiliary tadi, yang harus diisi adalah rhost-nya. Kita langsung set rhost 192.168.242.201. Tekan enter. Oke. Kita sudah mengisi semua yang required. Oke. Kemudian kita clear dan ketik run untuk menjalankan. Oke, kita akan tunggu apakah akan berhasil mengeksploit Windows 7 dengan Eternal Blue. Oke, dan kita lihat kita sudah berhasil mengeksploit Windows 7 dengan menggunakan exploit Eternal Blue. Oke, kita lihat ini Meterpreter Session 1 Open yang terbuka dan IP address dari Kali Linux kita itu berada pada IP address dari Windows.
Oke, dan kita lihat di bawah, kita berada pada sel meterpreter. Ya, seperti yang saya jelaskan sebelum-sebelumnya, meterpreter ini adalah sebuah sel yang sangat yang lebih bagus dari sel-sel biasa seperti yang kita gunakan untuk mengeksploit metasploitable sebelumnya. Dengan meterpreter ini kita memiliki banyak sekali fitur-fitur dari perintah yang bisa kita gunakan. Misalnya, kita bisa menjalankan keylogger, bisa mengambil screenshot, bisa menjalankan screen recording, bisa melihat aktifkan kamera melalui webcam, dan banyak lagi yang lain yang bisa kita gunakan dengan menggunakan meterpreter. Oke, sekarang kita akan coba sel dari meterpreternya. Kita bisa ketik help di sini untuk melihat apa saja yang bisa kita lakukan dengan meterpreter. Oke, ini ada core command-nya, basic command yang bisa kita gunakan. Ya, untuk melihat dir, untuk melihat semua konten yang ada pada Windows 7, kita ketik dir. Oke, ada download untuk mendownload file. Ya, seperti biasa ada ls, ada make dir. Oke, ada pwd untuk melihat di mana kita sedang berada. Oke, pada directory apa. Print current working directory itu pwd ya. Rimdir search ini untuk mencari file, sebuah file di Windows 7. Pada sel biasa itu, pada sel Linux itu namanya locate ya. Kalau di sini search. Oke, ada juga upload untuk mengupload file. Oke, banyak lagi komen yang lain. Ada ARP, display the house ARP case. Oke, kemudian ada system comment. Nah, di system comment ini banyak sekali yang menarik. Oke, ada misalnya execute. Ya, execute ini kita bisa menjalankan sebuah program dengan menggunakan execute. Oke, ada kill untuk menghentikan sebuah program. Ada PS untuk melihat semua program yang sedang berjalan, list running process. Oke, ada cell untuk mengakses sel dari Windows. Oke, kalau kita jalankan command cell, kita akan berada pada sel dari Windows. Oke, ada sysinfo untuk melihat info dari sistemnya. Mungkin kita akan mulai dengan sysinfo. Oke, kita ketik sysinfo. Oke, kita bisa melihat di sini semua informasi yang penting-penting tentang Windows 7-nya, yaitu ada komputer, nama dari komputernya yaitu Rambo PC, OS-nya adalah Windows 7, yang 64 bit, sistem language-nya English Amerika. Oke, kita bisa lihat di sini. Kemudian kita bisa menggunakan command pwd untuk melihat kita berada pada Windows System 32. Oke. Kita juga bisa menggunakan command cd. Oke. Misalnya kita ingin pergi ke desktop, kita ketik cd, kemudian ketik c. Seperti ini, kemudian users. Kemudian public atau nama dari komputernya Rambo, kemudian desktop. Enter, ya kita sedang berada pada desktop. Kalau kita ketik ls di sini atau dir, kita akan melihat konten dari desktop itu ada cuma satu, desktop.ini. Jadi tidak ada konten. Kalau kita lihat di sini cuma ada recycle bin. Recycle bin. Kemudian kita juga bisa mencari file, misalnya search. Kita buat ketik command search. Kemudian kita cari file dengan memasukkan opsi F, itu tandanya kita mencari sebuah file. Kemudian kita masukkan nama dari filenya. Misalnya kita ingin mencari semua file yang berekstensi txt, bintang.txt, tekan enter. Nah, dia akan mencari semua file yang berekstensi txt yang ada pada Microsoft 7 ini, Windows 7. Oke, ini dia semua file yang berekstensi txt. Oke, kemudian ada command ifconfig. Ifconfig ini kita bisa melihat IP address-nya juga di sini. Ada IPv6, ada IPv4. Dan kemudian ada lagi command yang lain, yaitu command execute.
Ya, execute. Nah, execute ini kita akan membuka sebuah program. Kita bisa membuka program di Microsoft Windows 7-nya dengan menggunakan command execute. Misalnya kita beri F, kemudian ketik CALC untuk membuka kalkulator ya. Tekan enter dan kita lihat kalkulatornya sudah terbuka dengan proses 2072. Oke, kita akan lihat di Microsoft Windows 7-nya. Ini kita letakkan di sebelah. Ya, di sini kita lihat sudah terbuka view message dan kalkulator terbuka di Windows 7. Oke, kita tutup. Return. Oke, kita juga bisa mematikan kalkulator tadi melalui command shell kill ya. Oke, kita ketik. Pertama kita buka lagi. Kita akan coba sekali lagi fcalc. Oke, kemudian kita lihat di sini sudah terbuka. Oke, kita view ini kalkulator. Kemudian kita matikan dari sini dengan menggunakan command kill. Kemudian masukkan nomor dari prosesnya. 2164. Oke, 2164. Tekan enter. Dan kita lihat kalkulatornya sudah di close di Windows 7-nya. Oke, kita return. Oke. Kemudian ada lagi command get UID. Oke, get UID. Dan kita lihat ini adalah kita ingin melihat user ID. Oke, user ID-nya adalah NT Authority System. Oke. Kemudian ada lagi command yang lain. Misalnya kita ingin menggunakan shell dari Windows 7-nya, kita ketik command shell. Tekan enter dan kita lihat kita berada pada shell ya. Proses 524 created, channel 1 created. Oke, tandanya kita sedang berada pada shell dari Windows itu, yaitu kita lihat di sini C users Rambo desktop. Oke, kalau sebelumnya itu Meterpreter, nah sekarang sudah berubah menjadi C ya, C users Rambo desktop, itu artinya kita berada pada shell. Oke, misalnya dir. Oke, kita bisa menjalankan shell Windows melalui Meterpreter ini. Untuk keluar dari shell Windows, kita ketik exit. Nah, sekarang kita kembali ke Meterpreter. Oke, kemudian ada lagi command lain, yaitu command screenshot. Nah, kalau kita jalankan command screenshot ini, kita akan memperoleh screenshot dari Windows 7-nya. Yaitu yang tersimpan di home Rambo, kemudian ini namanya ya, .jpeg. Kita bisa cek di sini. Kita buka folder home-nya, open home. Kemudian kita cari file yang tadi, yang apa namanya tadi ya. Namanya adalah lcn. Oke, lcn.jpeg. Di mana dia lcn? Ya, ini dia lcn. Ya, kalau kita buka, kita akan lihat tampilan yang sama dengan Windows 7 di sebelah ini, karena kita men-screenshot dari Windows 7-nya. Oke, sekarang kita coba buat seperti ini. Oke, kita buka program Notepad misalnya, kemudian kita screenshot lagi untuk membuktikan apakah itu memang benar screenshot dari Windows 7-nya. Oke, screenshot, kan enter, dan namanya adalah tzp. Oke, .jpeg. Kita buka lagi. Dan kita lihat di sini mana ya? Oke, ini dia tzp. Ini dia, kita buka. Oke. Oke, sekarang sudah terbuka dan kita lihat memang benar ini adalah screenshot dari Windows 7 yang sedang kita exploit atau kita hack. Oke. Nah, kita lihat di sini ada unit notepad-nya. Oke, kemudian kita juga bisa menjalankan screen share untuk melihat screen recording ya. Kita bisa merecord screen-nya. Apapun yang kita lakukan di Windows 7 ini akan bisa kita lihat di Kali Linux di sini. Oke, untuk menjalankan
screen recordernya, kita ketik screen share. Tekan enter. Dan kita lihat di sini opening player, streaming. Nah, sekarang kita lihat sudah terbuka. Nah, kalau saya lakukan sesuatu di Windows 7 di sini, maka akan nampak pada mesin Kali Linux kita. Oke. Jadi ini sangat berbahaya sekali. Jadi apapun yang kita lakukan di sini akan bisa dilihat oleh seorang hacker. Misalnya kita ketik sesuatu, hello world, dan kita lihat di sini, semuanya bisa dilihat melalui Kali Linux. Oke. Jadi hati-hati. Makanya ketika kita memasukkan sebuah password untuk login ke sebuah akun, biasanya password itu fieldnya itu tidak nampak ya, gambar bintang. Jadi walaupun seorang hacker bisa melihat aktivitas kita, tapi mereka tetap tidak bisa melihat password yang kita masukkan ke sebuah akun. Karena sudah berubah menjadi karakter simbol, bukan lagi karakter biasa yang bisa dibaca. Oke, itu adalah fungsi kita menyembunyikan karakter dari password yang kita masukkan. Oke, sekarang kita close ini. Untuk menghentikan screen share-nya, kita tekan saja Ctrl+C. Oke. Sekarang kita kembali lagi ke Meterpreter. Oke, banyak lagi yang menarik yang bisa kita lakukan dengan Meterpreter. Misalnya menjalankan keylogger, oke. Merekam mikrofon, merekam suara. Jika kita ingin mendengar suara dari user Windows-nya, kita bisa merekam suaranya dari sini dengan menjalankan record mic, oke. Tapi kita akan lakukan itu nanti di part-part berikutnya, mungkin di Windows 10 ya. Kita akan menjalankan keylogger untuk melihat semua keyboard input pada Windows yang digunakan oleh user, dan kita akan menjalankan record mic-nya untuk merekam suara atau audio dari Windows 7-nya. Oke, nah sekarang kita sudah berhasil mengeksploit Windows 7 dengan menggunakan Eternal Blue Exploit melalui Metasploit. Oke, untuk keluar dari Meterpreter ini kita ketik saja exit sekali lagi dan kita sudah selesai.